Oke, nggak bosan-bosannya kita memberikan berita terkait dengan ide untuk membatalkan buka puasa nanti. Nanti maghrib. Nanti maghrib ya, bukan nanti setelah good morning terus buka puasa, nggak. Masih lama nih, masih 10 jaman lagi ya ke depan ya gitu ya. Nah, kalau Anda belum punya ide, kami punya nih referensi untuk Anda, yaitu aneka kue dengan cita rasa manis yang mungkin kue ini bisa ya apa namanya, melepas rindu. melepas rindu, dahaga juga melepas ya. dahaga juga, melepas rasa lapar juga. Heeh. Seperti dari Jambi nih ada kue namanya kue Padamaran yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya itu seperti perahu. Waduh, ini saya penasaran karena belum pernah Belum sih pernah, sama ya. saya juga Pengen belum pernah tahu sih. teksturnya tuh kayak gimana gitu. Nah ini juga ada di daerah lain, kita agak naik dulu yang masih di Pulau Sumatera. Ini sama-sama bentuknya tuh mirip perahu kuenya, tapi yang beda bahan dasarnya. Adanya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kue yang hanya dijual di bulan Ramadan ini disebut kue jongkong. Waduh, siap-siap ngiler pasti ya. Ini informasinya. Siapa yang tak tergoda dengan tekstur lembut serta cita rasa manis dan gurih dari kue Padamaran? Kue yang populer di kalangan warga Jambi ini terbuat dari bahan dasar tepung beras dan dikemas dalam wadah daun pisang yang menyerupai perahu. Untuk membuat kue Padamaran tidaklah sulit. Yang sulit justru membuat wadahnya. Jika salah, adonan kue akan bocor saat dikukus. Bahan-bahan untuk membuat kue Padamaran antara lain tepung beras, garam, gula merah, gula pasir, santan kelapa, daun pandan, dan pasta pandan. Untuk membuatnya, potong daun pandan lalu blender hingga halus. Lalu campur air daun pandan dengan santan dan tepung beras, kemudian campur dengan air pandan, pasta pandan, dan garam secukupnya. Isi takir atau wadah dari daun pisang dengan sedikit campuran gula merah dan gula pasir. Terakhir, tuang adonan ke dalam takir. Tunggu adonan matang dan sajikan. Setiap hari kita masak ini atau tergantung ada orderan? Setiap hari. Setiap hari ya? Berarti laku terus ya Bu? Dijual berapa satunya? Satunya dijual 1000-an. 1000-an ya? Banyak warga yang kerap membeli kue Padamaran pada saat Ramadan sebagai menu takjil. Di lapak kue tradisional di depan Polsek Jelutung ini misalnya, 200 buah kue Padamaran laku dijual setiap hari. Ukurannya yang sedang tidak terlalu mengenyangkan, sangat cocok sebagai makanan pembuka orang yang berpuasa. Kue berbentuk mirip perahu juga ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kue yang hanya bisa ditemui di bulan Ramadan ini disebut kue jongkong. Untuk membuat kue perahu, sediakan daun pandan yang sudah dipotong, tepung gandum, gula pasir, garam, dan santan kelapa. Lalu, campur semua bahan dan kukus selama 15 menit. Di daerah Pulau 7 sih, yang setahu saya. Dan keluarnya banyak di bulan puasa. Kalau di bulan-bulan lain nggak ada gitu? Bulan lain nggak ada. Paling kalau ada yang pesan aja mungkin kan. Dalam sehari di bulan Ramadan, 200 kue bisa Leni jual. Permintaan kue yang banyak saat Ramadan membuat salah satu pembeli kue Sulastri harus cepat memesan kue ini. Telat sedikit saja, bisa-bisa tak kebagian kue yang bercita rasa manis untuk berbuka puasa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya kalau bulan puasa menariknya gitu ya, kita jadi tahu gitu tiap daerah tuh punya ciri khas apa sih, menu andalannya apa sih, bahkan yang kayaknya cuma ada di bulan Ramadan gitu loh. Betul, di hari-hari lain kita nggak pernah nemu gitu, Iya. tiba-tiba di bulan Ramadan muncul itu makanan Itu gitu dia kan. istimewa ya. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal makanan, memang nggak hanya dijadikan sebagai hidangan aja sih untuk buka puasa gitu ya. Tapi buka puasa dengan menu tertentu ini memang di beberapa tempat sudah jadi tradisi, kayaknya harus ada. Misalnya nih di Medan Sumatera Utara, warga Aceh yang merantau ke sana dan warga setempat sukanya buka puasa dengan bubur kanji rumbi. Bubur kanji rumbi, kayak apa buburnya ya? Iya, Mungkin pakai tepung unik kanji sekali. jadi agak-agak kental gitu Iya, mungkin pasti. ya. Nah sementara itu di Bantul Yogyakarta ini nggak mau kalah nih, warga di sana berbuka puasa dengan bubur lodeh. Wih, ini Mungkin sayur lebih- lodeh tapi bukan pakai nasi. Bukan gitu pakai ya. nasi, pakai bubur tuh makannya sama ikan asin gitu kayak, Wah. wah itu mantep banget. Ternyata menu legendaris ini memiliki makna dalam penyebaran agama Islam di Yogyakarta. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Berikut kami hadirkan beritanya untuk Anda.
Kesibukan membuat bubur kanji rumbi terlihat di Masjid Raya Aceh Sepakat yang berada di Medan, Sumatera Utara. Kesibukan seperti ini berlangsung setiap hari di bulan Ramadan. 2 kuali besar disiapkan untuk membuat bubur kanji sejak siang. Kali masak membutuhkan 30 kg beras. Sambil terus diaduk, setiap 15 menit aneka bahan pembuat bubur dimasukkan ke dalam kuali. Aneka rempah khas Aceh yang telah digiling halus juga dimasukkan ke dalam kuali. Banyaknya campuran rempah membuat cita rasa unik bubur kanji, sehingga membedakannya dari bubur-bubur dari daerah lain. Terakhir, semua bahan ditaburi potongan daun sop dan daun bawang segar. Ya ciri khas orang Aceh memang gitulah bubur. Ini makannya pakai anyang, sayur anyang buburnya. Apakah ini bisa menyegarkan? Ya setelah buka puasa. Ya. Setelah 4,5 jam dimasak, bubur kanji rumbi pun siap dibagikan dan dihidangkan. Usai sholat asar, warga sekitar dan jamaah Masjid Raya Aceh Sepakat mengantre untuk mendapatkan bubur yang langsung dituang dari kuali. Tekstur yang lembut dan rasa dari aneka rempah khas makanan Aceh membuat menu ini disukai banyak warga Aceh yang merantau di Medan maupun warga Medan sendiri. Panitia membagikan bubur rumbi khas Aceh ini secara gratis untuk dibawa pulang atau disantap saat berbuka puasa. Dari Medan kita ke daerah istimewa Yogyakarta. Di sini ada menu berbuka puasa yang legendaris, yakni bubur lodeh. Menu yang sudah ada sejak ratusan tahun silam ini hingga kini masih dilestarikan warga. Salah satunya di masjid yang ada di Desa Wijirejo, Kapanewon, Pandak, Bantul. Cara memasaknya pun cukup mudah dengan menyiapkan bumbu rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Setelah semua bumbu tertumbuk rata, lalu campurkan bahan pelengkap lainnya seperti tempe, krecek, dan santan. Masak selama kurang lebih 15 menit. Ketika sudah matang, lalu tuangkan bubur dan sayur lodeh dicampur dengan mie letek khas Bantul dan telur. Berbuka puasa dengan bubur lodeh ini dahulunya menjadi salah satu sarana dakwah para ulama dalam menyebarkan agama Islam di Yogyakarta. Yang lembut, cocok untuk takjil, tidak kontradiktif di perut, tidak menimbulkan rasa sakit. Itu juga mengandung pesan bahwa ajaran agama Islam itu harus disampaikan dengan lemah lembut. Setiap hari selama bulan Ramadan, Masjid Sabilur Rosyad memasak 10 kg bubur atau setara kurang lebih 500 porsi untuk dijadikan takjil bagi warga yang ingin berbuka puasa bersama. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, salah satu gerbang pemudik untuk menuju Sumatera dari Pulau Jawa adalah Pelabuhan Merak. Menyeberang dengan kapal feri dapat menjadi pilihan bagi para pemudik di tahun ini. Iya, apalagi untuk Anda yang mau mudik ke Sumatera ya. Nah, mau tahu kira-kira gimana kondisi Pelabuhan Merak Banten yang merupakan gerbang menuju Pulau Sumatera ini? Ini kita langsung saja ikuti informasi dalam jelajah jalur mudik berikut. Pelabuhan Merak merupakan pelabuhan penting yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kini, Pelabuhan Merak terbagi menjadi 2, dermaga untuk kapal reguler dan dermaga eksekutif untuk kapal ekspres. Dermaga untuk kapal reguler yang banyak dikelola pihak swasta memang lebih sederhana. Hanya tersedia jembatan khusus bagi penumpang pejalan kaki dan jalur khusus kendaraan bermotor. Sebaliknya, dermaga eksekutif khusus pengguna kapal ekspres terlihat megah. Dermaga yang dibangun pada 2018 ini terlihat seperti bandar udara. Kedua dermaga ini melayani penyeberangan bagi calon penumpang pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan bermotor. Untuk calon penumpang pejalan kaki dikenakan biaya sebesar Rp19.500 baik dewasa maupun anak-anak untuk kelas reguler, sedangkan kelas ekspres hanya orang dewasa yang harus membayar tiket seharga Rp65.000. Bagi calon penumpang yang menggunakan sepeda motor dikenakan biaya Rp116.000 per kendaraan untuk kelas reguler dan Rp150.000 per kendaraan untuk kelas ekspres. Calon penumpang dengan kendaraan bermotor roda 4 pun dikenai biaya per kendaraan, Rp419.000 untuk kelas reguler dan Rp588.000 untuk kelas ekspres. Semua tiket feri dapat dibeli secara daring, baik melalui website ataupun melalui aplikasi.
Suasananya benar-benar seperti sebuah mall yang memang dirancang khusus untuk para calon penumpang menunggu dengan nyaman kapal-kapal mereka sebelum mereka naik ke kapal-kapal feri mereka untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. Namun seperti yang kita lihat, meskipun sudah didesain seperti mall, tapi masih banyak tenan-tenan yang kosong belum dibuka. Dan sepertinya masih belum banyak juga penumpang yang menggunakan dermaga eksekutif pada hari ini. Sebagian penumpang menyayangkan banyaknya gerai yang masih belum buka di dermaga eksekutif, meski suasana di dermaga tersebut cukup nyaman. Nah, itu jadi mau nyari makannya susah. Iya, karena nggak ada pilihan lain kan, cuma ada yang buka roti O doang. Ini kalau alasan sih saya untuk hiburannya nongkrong-nongkrong, lihat kapal gitu, hati aja. Jadi nggak harus selalu naik untuk menyeberang? Enggak, ya untuk nongkrong aja, lihat kapal. Kalau lagi pas libur kerja kita kesini nongkrong, lihat kapal aja. Jelang masa mudik lebaran tahun ini, sejumlah penumpang berharap semakin banyak gerai-gerai yang dibuka untuk lebih menghidupkan suasana dan memenuhi kebutuhan para pemudik. Tim Liputan CNN Indonesia, Cilegon, Banten. Halo, saya Dr. Andi Karspati, spesialis kedokteran olahraga. Bulan puasa itu kita harusnya tetap aktif ya, jangan mager jadi kaum rebahan gara-gara puasa. Tapi banyak yang bingung, kapan kita waktunya pas untuk olahraga di bulan puasa? Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah setelah sahur, jam 6 pagi gitu misalnya. Di sini kita punya banyak energi karena habis makan kan. Tapi hati-hati, jangan terlalu bersemangat sampai gombios keringetnya. Karena ntar dehidrasi, kelamaan nunggu buka puasa. Atau ada pilihan kedua, menjelang berbuka puasa. Di sini walaupun kita keringetan, tapi aman. Karena setelah beres olahraga tuh, bisa langsung makan ataupun minum. Ada lagi pilihan ketiga, yaitu setelah berbuka. Ini kita udah ke-refill lagi nih. Bisa udah makan, bisa minum, tapi ya kan ada taraweh. Jadi mesti disesuaiin, jangan terlalu banyak buka puasanya. Jadi bisa olahraga habis takjil. Jadi gitu ya, tetap semangat.